Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Agam Kurniawan dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya buat, di mana matkul ini berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan dosen Arya Ardila, SOS IMM MIKOM. Di sini proposal yang saya buat yaitu berjudul berpengaruh peran orang tua terhadap anak menuju pendidikan formal. Selanjutnya kita langsung ke bab 1. Bab 1 di sini ada latar belakang, di mana keluarga mempunyai peranan dan tanggung jawab utama atas perawatan dan perlindungan anak sejak bayi hingga remaja. Pengenalan anak kepada pendidikan, nilai, dan norma-norma kehidupan bermasyarakat dimulai dengan lingkungan keluarga, di mana orang tua yang terdiri bapak dan ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya untuk perkembangan kepribadian anak-anak yang sempurna dan serasi. Mereka harus tumbuh dalam lingkungan keluarga dalam suatu iklim kebahagiaan, penuh kasih sayang dan pengertian. Keluarga merupakan peran penting untuk anak yang akan terjun ke lingkungan masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Di mana oleh karena itu, orang tua harus mampu menjadi contoh yang baik bagi putra-putrinya, di mana keluarga adalah lingkungan pertama yang lebih dikenal anak sebelum anak itu mengenal lingkungan yang di luar. Maka dari itu, orang tua harus memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya agar memiliki kesiapan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelajar. Kita langsung ke bab 2 selanjutnya. Di sini ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah itu terdiri dari satu, bagaimana perhatian orang tua terhadap anaknya untuk minat belajar. Yang kedua, bagaimana cara minat belajar sudah diterapkan di usia dini. 3. Apakah ada hubungan antara peran orang tua dan minat belajar pada anak. Selanjutnya, bagian C, tujuan penelitian. 1. Mengetahui tingkat perhatian orang tua dalam hal minat belajar pada anak. Yang kedua, mengetahui minat belajar anak pada yang dibimbing orang tua sejak dini. 3. Mengetahui adanya tindakan peran orang tua, hubungan peran orang tua dan minat belajar. Selanjutnya di sini ada D, manfaat penelitian. Dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Di mana manfaat akademik untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, dan manfaat praktis memberi pengetahuan kepada siswa bahwa perhatian anak, perhatian orang tua, minat belajar sangat berpengaruh dalam meraih dan mencapai presentasi belajar. Selanjutnya, nah di sini ada kerangka pemikiran, di mana awal mulanya berada di proses belajar. Proses belajar di bawahnya ada minat belajar, di minat belajar di bawahnya lagi ada kegiatan belajar, di bawahnya lagi ada peningkatan pembelajaran agar lebih giat lagi, serta di bawahnya untuk ketercapaian tujuan belajar, di mana kita sudah meraih apa yang kita bisa. Selanjutnya di proses pembelajaran ada penyampaian materi belajar, yang di bawahnya ada itu media visual atau audio, di mana yang dijelaskan oleh satu, guru menerangkan video tentang materi pembelajaran. 2. Dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan terhadap minat belajar siswa-siswi. Yang ketiga, guru akan meminta siswa memberikan pertanyaan atau materi yang disampaikan melalui video tersebut yang sudah ditayangkan. Yang keempat, guru akan meminta siswa
memberikan penjelasan tentang materi yang sudah diberikan, seperti mengulangnya apakah Anda sudah paham atau belum. Yang kelima, siswa diminta berdiskusi untuk mencari jawaban atas pertanyaan dari permasalahan yang diajukan setelah menyimak materi yang disampaikan. Kita ke slide selanjutnya. Di sini ada hipotesis di mana HO-nya tidak ada hubungan antara tingkat perhatian orang tua dengan minat belajar terhadap presentasi belajar siswa-siswi di sekolah. Dan di bawahnya HI, di mana ada hubungan antara tingkat perhatian orang tua dengan minat belajar siswa-siswi terhadap presentasi belajar di sekolah. Oke, kita di next selanjutnya. Nah, di sini di bab 3 ini kita membahas metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini dilakukan dalam rangka memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menerapkan sebuah model pembelajaran agar mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Metode yang saya gunakan penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Di sini juga ada B, operasionalisasi variabel, di mana operasionalisasi ini merupakan konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel efek, di mana metode dalam meningkatkan adalah hasil pembelajaran yang tidak dapat dimanipulasi. Metode pembelajaran adalah di mana cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Dan oleh karena itu, hasil pembelajaran mencakup semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Hasil dari sebuah pembelajaran dapat berupa nyata dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, di sini ada C, sumber data dan pembelajaran dan sumber penelitian tentang. Sumber data yaitu di sini ada data primer dan data sekunder, serta ada populasi dan teknik sampling. Selanjutnya ada teknik penskoran dan transportasi data, dan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya ada teknis analisis data, di mana di situ dibagi berbagai macam, yaitu A, observasi, B, wawancara, C, tes, D, studi dokumenter, E, catatan lapangan. Serta ada juga rancangan analisis uji hipotesis, dan selanjutnya lokasi dan awal waktu penelitian. Selanjutnya di sini juga ada bab 4, di mana uji analisis regenerasi linier, di mana A, jumlah responden. Saya mengambil jumlah responden ini dari mahasiswa yang disebarkan melalui link WhatsApp menggunakan link kuesioner sebanyak 50 mahasiswa setelah meresponnya. Dan di sebelah sini juga ada pertanyaan atau tabel kuesioner yang saya buat, di mana 1, apakah peran orang tua sangat penting bagi pendidikannya? Tentu iya. 2, apakah kalian dibantu orang tua ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas? Tentu iya. 3, ketika raport hasil pembelajaran mendapatkan nilai kurang baik, apakah orang tua mendorongmu untuk belajar lebih giat lagi? Ya. Apakah yang kelima, apakah orang tua memberi semangat kepada anaknya untuk selalu optimis dan tidak mudah menyerah dalam belajar? Tentu iya. Yang terakhir, ketika rapat mendapat nilai baik, apakah orang tua memberikan pujian atau hadiah? Tentu iya. Di sini mengapa saya iya? Karena link yang saya sebar, mayoritas orang menjawab itu rata-rata
hampir 80% itu iya, sedangkan sisanya itu tidak. Kita ke selanjutnya. Nah, di sini ada validitas dan reliabilitas, di mana data ini saya sebar dari link conditioner, saya buat ke Excel, dari Excel saya buat ke IBM SS. Nah, di sini datanya, dan selanjutnya di sini ada hasil regresi sederhana, di mana saya jelaskan di sini variabel and atau revolve-nya peran orang tua, dan metodenya jadi enter, di mana A, development variable yaitu pendidikan anak, B, array question variable answer. Dan di sini juga ada hasil uji hipotesis, di mana nilai saya di sini A, pendevelopment variable yaitu pendidikan anak, sesuai dari hasil yang di IBM tersebut. Dan selanjutnya di sini ada bagian bab 5, yaitu kesimpulan. Setiap pembelajaran yang berhasil tentu saja membutuhkan sebuah proses yang tidak mudah. Untuk menuju keberhasilan seseorang harus berusaha keras terlebih dahulu, seperti juga halnya siswa-siswi atau seluruh anak dalam tahap pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, berhadapan dengan banyak siswa-siswi yang sulit diatur dan tidak sedikit yang manja. Dengan penyesuaian tidak mudah ini dan usaha untuk mau belajar dan terus mencari pengalaman pembelajaran yang diharapkan akan berhasil. Dan selanjutnya di sini juga ada saran, di mana dengan adanya penelitian ini, semoga saya sebagai pembuat atau saya sebagai peneliti menjadi tahu apa kekurangan dan kelebihan. Semoga penelitian ini saya terapkan jika sewaktu-waktu ada penelitian yang harus diteliti lagi, dan dari hasil penelitian ini yang diperoleh dari uraian sebelumnya, agar proses pembelajaran lebih efektif lagi dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa-siswi. Dengan penelitian ini dibuat, semoga bermanfaat bagi pembaca, dan saran atau kritik dari dosen yang bersangkutan sangat diperlukan. Oke, selanjutnya, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada suara atau noise yang mengganggu karena kondisi cuaca tidak memungkinkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.